Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking penasarannya Uma dengan rasa kue yang satu ini di saat kue ini tuh viral, tepung beras ketan tidak ada, tepung terigu pun jadi ya. Nah, siapa tahu di tempat teman-teman juga sulit untuk mendapatkan tepung beras ketan hitam. Jadi apa salahnya kita coba resep yang satu ini ya. Untuk langkah pertama, kita buat karamelnya dulu. Masukkan 9 sendok makan gula pasir, tapi tidak muncung ya, atau setara dengan 140 gram. Kemudian kita masak dengan api kecil agar karamelnya nanti tidak mudah gosong. Cukup digoyang-goyangkan aja sampai semua gula pasirnya larut. Lanjut kita tambahkan 8 sendok makan air, bukan air panas ya teman-teman, tapi kalau mau pakai air panas juga tidak apa-apa. Itu malah lebih baik karena mempercepat proses larutnya gumpalan karamel. Kemudian kita masak lagi sampai gumpalan karamelnya larut dan dipenuhi dengan busa permukaan karamelnya. Lanjut kita tuang di atas loyang sampai karamel memenuhi dasar permukaan loyang. Di sini Uma pakai 2 loyang bulat dengan diameter 20 cm dan juga 10 cm. Tapi kalau teman-teman hanya ingin menggunakan 1 loyang, maka loyang yang digunakan adalah ukurannya yang diameternya 22 cm. Teman-teman mau menggunakan loyang plastik juga boleh ya. Kemudian karamelnya ini kita sisihkan dahulu. Berikutnya kita ke tahap pembuatan lapisan kejunya. Nah, pertama telur, keju oles, maizena, gula pasir, vanili, dan susu cair beserta minyak goreng. Semua bahan ini Uma campur jadi satu, kemudian kita aduk-aduk sampai keju oles dan gula pasirnya itu larut. Tapi ternyata teman-teman, kalau diaduk-aduk aja itu kelamaan, jadi Uma blender aja. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan keju oles, boleh kok keju oles itu diganti dengan keju batangan. Cuman kalau menggunakan keju batangan itu wajib untuk menggunakan blender, tidak boleh hanya diaduk-aduk saja. Kalau untuk soal rasa sama aja menurut Uma sih. Sebelum teman-teman buat lapisan kejunya, jangan lupa panaskan kukusannya dulu ya, agar begitu lapisan kejunya ready, kita langsung tuang di atas karamelnya. Dan kita kukus kurang lebih 15 menit dengan api sedang cenderung agak kecil, kurang lebih seperti yang Uma tampakkan di dalam video ini nantinya. Jika teman-teman menggunakan kukusan biasa aja, sebaiknya tutupnya dialasi dengan serbet agar adonan kue kita itu tidak ada yang kena tetesan air. Sambil menunggu lapisan kejunya set, kita buat lapisan browniesnya dulu. Telur beserta gula pasir kita aduk-aduk sampai gulanya agak larut. Kemudian masukkan baking powder beserta dengan baking soda. Aduk-aduk lagi. Setelah itu masukkan tepung terigu beserta coklat bubuknya. Agar warna browniesnya nanti itu agak pekat, jadi Uma campur coklat bubuk plus coklat hitam African black. Kalau ini sih optional aja ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk terigu sampai agak tercampur rata gitu. Kemudian kita masukkan susu cair secara bertahap. Aduk terus sampai adonan licin dan kalis. Terakhir, setelah adonan kalis, kita masukkan minyak goreng dan diaduk sampai adonan benar-benar tercampur merata. Nah, ini konsistensi adonannya seperti ini ya. Kemudian kita salin di wadah yang lebih simpel untuk memudahkan kita menuang di atas lapisan kejunya nanti. Nah, untuk kematangannya suatu kue kita tidak boleh terlalu fanatik sama waktu yang telah disebutkan, karena boleh saja kukusan atau api yang kita gunakan itu berbeda. Karena itu menurut Uma pribadi sih lebih baik lakukan tes kematangan. Jika adonan kejunya sudah mengeras, bolehlah kita timpa adonan brownies di atasnya. Kemudian kita kukus lagi kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Untuk pengaturan apinya kita masih menggunakan api sedang cenderung kecil, karena kalau apinya kebesaran bisa-bisa browniesnya nanti itu merekah ya. Nah, ini brownies kita sudah matang, kita angkat dan langsung aja kita sisir bagian pinggirannya. Kemudian kita salin di wadah lain. Alhamdulillah akhirnya brownies caramel cheese kita sudah jadi. Semoga teman-teman di rumah juga berhasil ya dan suka akan rasanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.